sama teman? Minimal tidak semua. Yang saya pahami banyak rekan-rekan Banggar yang masih punya daya kritis untuk agenda kesejahteraan dan agenda bangsa. Tapi pasti ada tapinya di belakang tuh. Tentu tapinya ini yang penting juga untuk diketahui oleh publik, bahwa posisi kolektif kolegial di DPR ini harus dipahami lurus juga. Bahwa kepemimpinan kolektif kolegial itu kan pimpinan tidak diberi legitimasi untuk memutuskan di luar kesepahaman rapat internal, di luar rapat resmi loh ya. Jadi yang banyak bermain itu pimpinan? Iya. Saya minta ulangi ya Mbak, jadi yang banyak bermain itu pimpinan? Iya. Iya, yang banyak bermain pimpinan. Mas Arief ada tanggapan? Hasil penelusuran kami bahwa sebenarnya ada dua aktor ya, yang mempengaruhi adalah aktor-aktor, baik orang-orang yang ada di lingkaran sistem politik maupun yang di luar sistem politik. Ya, siapa itu yang di luar sistem politik? Kita tahu bahwa secara formal pemerintah dan DPR punya tanggung jawab atau bersama-sama menyusun hingga pada menetapkan anggaran. Siapa kelompok-kelompok di luar sistem itu? Apakah Setgap atau kelompok-kelompok lain yang juga tidak terlihat tapi dia punya kekuatan, punya otoritas untuk mempengaruhi sehingga itu bisa berjalan tidak seimbang. Pada saat yang sama juga mekanisme proses pembahasan itu tertutup. Sehingga ruang gelap akan memunculkan mudahnya berjamurnya mafia-mafia angka, sehingga mereka mudah menentukan alokasi ini, daerah ini nggak boleh, daerah ini nggak boleh. Nah, hal yang lain adalah seperti yang saya katakan awal, tidak ada indikator kinerja yang dilakukan oleh semua kementerian lembaga termasuk anggota DPR ketika mereka membahas anggaran di Banggar. Mbak Ode, Anda sebagai anggota Banggar kan disebut-sebut Banggar itu memang tempat yang sangat basah lah begitu. Katanya orang berebut untuk ditempatkan di badan anggaran DPR. Dan katanya yang sekarang di KPK, tahanan itu rata-rata alumni Banggar. Itu kata Pak Yusuf Kalla ketika itu. Anda punya pengalaman pribadi spesifik soal bagaimana Anda menemukan atau berada di tengah pusaran kejahatan kerah putih ini? Tentu saya pribadi selalu mengatakan ke kawan-kawan dalam rapat-rapat bahwa banyak cara memperjuangkan aspirasi daerah dan aspirasi kita sebagai orang dari dapil yang berbeda-beda, tetapi tentunya dengan tetap taat asas dan mekanisme. Anda pernah memergoki atau paling tidak mengetahui bahwa teman Anda ternyata salah seorang yang memang sangat pintar bermain anggaran ini, Mbak? Kalau teman sih saya nggak pernah memergoki ya. Tapi kalau aspirasi dari kawan-kawan di daerah yang menyampaikan, itu sering benar bahwa kawan-kawan kami menyurat ke pemerintah dan ke departemen teknis misalkan minta pertanian karena potensi daerahnya pertanian, kok larinya ke jalan ya, gitu. Ternyata ketika di kemudian hari lagi yang bersangkutan datang dan mengatakan bahwa oh ternyata ini jatah si A. Tapi saya hampir pasti Mbak tidak pernah menemukan langsung bahwa ada praktek anggota Banggar seperti itu. Tetapi bagaimanapun sebenarnya kita berharap bahwa DPR sebagai lembaga budget, sebagai orang yang berfungsi budget dan kontrol itu bisa konsisten pada rel-rel. Karena memang kalau kita di panja transfer daerah itu blueprint pembangunan daerah, blueprint anggaran daerah DAK DAU itu jelas terpaparkan oleh pemerintah. Ketika fungsi kontrol kita berlaku di situ, kita mampu menganalisa sesuai dengan kondisi dapil kita masing-masing atau bahkan kondisi daerah yang kita tahu dari Sabang Merauke, tentu tanpa tendensi loh ya. Tapi kalau perspektifnya Sabang Merauke-nya sudah pakai tendensi angka, tentu itu udah mekanisme pendekatan yang berbeda lagi. Misalkan biasanya kan kita berbahasa begitu di Banggar. Izin Bang, ini ada titipan proposal dari daerah ini, mohon diperhatikan. Kadang-kadang ada kalimat, kalau nggak ada nggak usah deh, buang tong sampah aja. Saya pribadi prihatin ya. Kalau nggak ada nggak usah deh itu maksudnya kalau nggak ada titipan uang ya? Artinya kalau nggak ada angkanya berarti nggak usah dapat gitu. Dan terbukti memang tidak dapat. Anda pernah berkata begitu ke pimpinan dan pimpinan bilang? Iya, yang pasti pernah. Bolehkah saya tahu siapa Mbak nama pimpinannya dan kami akan konfirmasi langsung nanti ke orangnya? Saya berharap tidak masuk ke situ Mbak, karena ini kan soal mekanisme juga. Anda pernah berniat atau sudahkah Anda melaporkan pimpinan Banggar yang Anda sebutkan tadi ke lembaga penegak hukum atau minimal badan kehormatan DPR? Ini kan sebenarnya kan ini soal spesifik ya. Itu cukup sapu dada aja. Oh ya ternyata ini yang terjadi selama ini. Sapu dada Anda tidak? Kenapa Anda merasa percuma saja melaporkan? Iya, karena saya untuk kasus DPID sendiri saya beberapa kali menyampaikan ke forum Banggar untuk coba taat asas. Untuk di hadapan Menkyu maupun di hadapan pimpinan saya mencoba menyampaikan bahwa ada mekanisme yang kita langgar dalam prosedur ini. Tapi ternyata satu suara itu tidak cukup untuk merubah sesuatu. Satu suara, jadi perlu lebih banyak lagi. Pak Ode Nurhayati yang lain, Mas Arief? Iya, saya kira sosok Ode Nurhayati paling tidak harus memvirusi ya integritas yang dibangun dalam rangka untuk melakukan reformasi dalam proses pembahasan APBN ya. Karena pertanyaan Mbak Najwa tadi, siapa yang
punya kepentingan, siapa yang mendapatkan apa ketika proses itu berjalan secara kotor dan busuk ya, sehingga Kerah Putih terus bergentayangan. Nah persoalannya adalah siapa? Nah kepentingannya bisa untuk investasi karir politik atau kekuasaan yang dimiliki sekarang, kemudian bisa untuk lisensi dan konsensi, lalu bisa untuk kekayaan pribadi. Yang paling krusial juga yang sekarang ini sudah mendapat sorotan publik adalah ya masuk ke partai politik sebagai dana partai politik. Kita juga melihat ini semakin menguat ketika kita melihat undang-undang partai politik itu, di mana dalam klausulnya menjelaskan bahwa keuangan partai politik hanya boleh diakses oleh publik. Itu adalah dana yang bersumber dari APBN. Nah, mafia calok bergerak, satu antara lain kepentingannya untuk pendanaan partai politik, ini tidak bisa tersentuh oleh publik. Kita tidak bisa banyak berharap kok pada Badan Kehormatan DPR. Bukan, nggak bisa begitu.